Mane terus Yai Pulo Agus Misbah Musli itu nek kadung muni kudu wani ngrameni. Tukang panen Pak nggih. Nggih. Tukang panen tadi jenengan sedikit singgung tukang panen zaman dahulu. Lah niki Pak. Di era sekarang kan bilkombi ngoten Pak. Nah niku Pak. Nah sama mesin dos nih modal ngenten tok ada lagi. Nah niku bagaimana? Tentu kan kepayahan apakah nanti bisa ketentuannya bagaimana ini Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Tangger TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah sekali di Ramadan kali ini kita bisa berjumpa lagi. Tentu semoga kita di bulan Ramadan ini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa melakukan puasa dan juga aktivitas kita di tengah-tengah puasa ini dalam keadaan lancar dan tanpa ada halangan atau apapun. Para pemirsa Tangger TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan Ramadan kali ini kita juga mendapatkan kesempatan yang istimewa di obrolan kali ini dengan orang yang juga istimewa di samping saya. Beliau adalah Bapak Ustadz Misbahul Munir. Oke, sebelum kita beranjak lebih jauh, saya sampai lupa menanyakan kabar jenengan niki di Ramadan kali ini sehat Pak nggih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, niki tentang jenengan sekilas pandang ini dari beberapa karena saya juga tidak menjumpai erane jenengan niki. Jenengan itu tamatan Madrasah Miftahul Huda Tangger nggih Khirijin tahun 2015 lah nggih. Tahun 2015. Tahun 2015. Tuh. Kemudian ini ada mungkin fakta yang cukup menarik nih. Jenengan itu dulu pernah punya guru yang serem. Punya guru yang serem, tapi itu gurunya mendidik. Dan itu mungkin sekilas bisa jenengan ceritakan nih. Iya, emang semua itu tidak jauh dari daunnya ulama-ulama dulu. Bahwasanya syarat menempuh ilmu itu salah satunya adalah guru. Rumah Irsadi Ustadin. Memang saya dulu ketika mondok juga jengkelnya. Punya guru kok seperti ini. Saya masih serem bener, sangat serem sekali. Saya tuh sampai ingat tuh dia itu pakai senjata seperti tongkat itu. Ketika sorokan, segala sorokan. Kalau sorokan tuh nggak mau di dalam kamar tuh nggak mau. Di luar karena agar tahu kalau kita itu dimarahi. Jadi posisi nanti dimarahi santri-santri yang lain tahu teman itu tahu ya. Ya masih ingat tuh pakai seperti tongkat itu ditujukan ke kepala saya sama bilang itu bodoh. Ada saya ingat bodoh itu otak itu di sini jangan di sini, otak jangan di lutut, otak itu di sini. Sampai ingat seperti itu. Tapi sangat sekarang saya merasakan barokahnya luar biasa. Laula saya tidak punya guru seperti itu, mungkin ya walam ya tangga. Jadi barokahnya luar biasa dan itu pun tidak lepas dari barokah mas saya. Tapi salah satunya memang guru saya itu namanya sama dengan saya. Namanya sama, namanya Misbahul Munir. Dengan nama yang sama lah. Tetangga desa di kamar itu cuma 2 orang, saya dengan beliau. Tapi sangat luar biasa beliau mendidik saya. Walaupun secara itu kejam. Saat dengan cara yang satu saya main boyong itu ini mondok kok seperti ini pripun loh. Main boyong tapi tak empet sampai selesai, saya tahan sampai selesai, alhamdulillah barokahnya luar biasa. Jadi sampai cerita sekilas itu saya itu masih ingat ketika Alfiyah 2 itu saya itu di kamar 5 Ampel operasional kententaan saya itu guru saya itu pindah di situ, saya dibiarkan di kamar 2, kitab saya itu diambil semua, dimasukkan dalam kardus. Terus saya itu masuk Ampel, saya kan ketika lelaran kan teman-teman tahu Munir terus gak pada apa lapor sama guru saya. Guru saya bilang, "Nir, katanya kamu kok jadi ini sampean kok gak apa lah ya ngomong." Saya itu peristiwa seperti ini. Wong saya itu bukan anak kiai saja. Kayak itu udah cukup. Saya masih teringat di telinga saya. Nek awamu rapal. Tak tukono androp karo tak mubeng pondok terus kitabmu tak bel kabeh. Sampai seperti itu. Jadi sampai sekarang di telinga saya itu masih dengar kata-kata seperti itu. Tak tukono androk zaman biyen niku, tu androk tak kon mubeng pondok karo kitab tak bel kabeh.
Itu dawuhe gurune jenengan Ya seperti itu. Terus aku warung neng Banggelan sego bebek sampai puas. Nah, saya itu juga tekanan. nggih, Sementara posisi mukhafadoh tinggal 23 hari. tinggal 23 hari. Itu masih kalau nggak salah 500 itu cuma hafal 100 berapa tuh. Masih kita kurang berapa ratus. 300 ya. Iya aja. Iya. Itu waktu 23 hari. Saya itu juga bingung gimana. Saya juga tekanan seperti tapi terus saya sowan di Makom karena saya itu masih dengar dengan alumni. Pokoknya Makom itu baru kayak gede. Saya itu sowan di Makom terus saya itu ya tawasul lah dengan Kiai Musleh. Memang saya betul-betul ingin hafal Alfia. Saya itu 16 hari total selesai Alfia itu. Alhamdulillah selesai. Sekian sisa niku Pak, ratus nih mungkin. Ya, itu karena yo mungkin satu barokah guru, nomor dua gitu. Karena barokah doa dari masa-masa itu. Sepian seperti itu. Nggih. Ini mengenai guru yang serem dan juga tapi mendidik ya Pak. Sangat mendidik sekali. Seremnya luar biasa. Pokoknya luar biasa. Salah satu langsung selesai, nggak akan diteruskan. Dan syaratnya sebelum setoran sorokan itu harus hafal dulu. Jadi minimal jurumnya harus hatam. Setelah hatam sorokan. Kalau nggak bisa satu lafaz saja ya selesai. Maksud saya itu nggak usah sorokan, suruh kembali ke kamar. Suruh kembali belajar lagi, nanti sorokan lagi baru. Iya Besoknya. besok lagi. Kok 1 tahun kok nggak selesai, kok bab kalam salah terus ya, bab kalam saja ya kan, gimana? Atau sampai seperti itu, itu memang seperti itu guru saya juga gumun. Mondok kok ngene iki piye? Wes dah. Nah, waktu benar luar biasa, namun dia mendidik kita Pak ini. Makanya kalau kita mondok kok gak siap dengan cercaan dari guru, dengan pahit yang dilakukan guru ya wis suwe ngalimi. Sama suwe ngalimi kasarane ngoten Pak nggih. Nggih, kemudian luar biasa nih. Kemudian ini ada fakta lagi yang saya juga dengar dari beberapa orang nih. Jenengan itu dulu punya teman rival satu kelas jenengan. Nggih. Dan itu katanya masyhur di kalangan lumayan terkenal ya cerita-ceritanya niku. Itu mungkin bisa jenengan ceritakan sekilas niku beliau itu siapa ya teman jenengan itu dalam satu kelas sampai dan ini persaingan atau nopo nggih rivalnya itu dalam segi apa kan nggih mungkin bisa mendapatkan si dia kan ngoten mau nggih. Nah niku mungkin bisa jenengan jelaskan niku. Kalau cerita itu ada dua versi lah. Nggih, dua versi. Yang satu sisi itu saingan dalam fil ilmi memang. Fil ilmi. Dulu tuh teman saya itu ketika masih dua kelas A dan kelas B itu saingan fil ilmi dalam masalah ilmu. Sampai itu puncaknya atau klimaksnya itu di kelas 3 sanawi. Kalau sekarang saya itu kan dirubah. Sistem tangkir kan kelasnya beda. Kalau dulu 1 diniyah, 2 diniyah, sanawiyah, 2 sanawiyah, 3 sanawiyah. Jadi 1 sanawiyah, 2 sanawiyah itu masih bisa. Kalau 3 sanawiyah sudah jadi satu. Lah itu puncaknya di situ. Jadi saya punya rival itu memang juara kelas terus. Saya juara kelas sering, materi kelas 1, 2 mau juara kelas. Nah, juara kelas 3 itu pembuktian siapa yang memang hebat. Kalau semester pertama itu sama santai. Mulai santai ya. Karena prinsip saya itu saya itu nggak bisa ngasih apa-apa pada orang tua. Uang yo nggak bisa. Saya sering ngomong pada teman-teman sing mondok itu, kita tuh nggak akan bisa ngasih jasa orang tua, uang dan sebagainya. Cuma satu, berilah mereka kebahagiaan ketika datang hall atau apa, melihat kamu juara. Itu aja cukup. Orang tua nggak minta uang, nggak minta apa-apa. Nah, situ memang karena semester pertama kan nggak dipanggil juara kan. Nah, dipanggil juara itu semester 2. Semester pertama tidak. Saya itu masih santai. Juara 1 memang dipegang dia. Teman saya itu. Juara 2, semester 2. Tak tikung ya. Saya tikung, akhirnya saya juara 1. Sampai saya semester itu saya tahu mana yang salah dan mana yang betul. Saya itu tahu semua. Memang saya tekuni betul. Pernah ngalami seperti itu. Jadi mas juara, akhirnya kita nyapit juara. Dari situ kita rame. Kalau masalah rival dalam duniawi juga pernah. Duniawi itu ya memang seperti dulu itu ada cewek atau apa itu pernah ketika rongan itu kita saingan. Tapi saingan secara formal gitu. Tapi cuma namanya anak pondok yus
Kandang bahasanya ya kayak dibesar-besarkan ya seperti itu ya. Tapi yang perlu kita teladani bersama niku nggih Pak nggih. Fil ilminya Ilmi memang kelas saya itu terakhir testing itu 24 anak. Itu tidak ada yang tidak bisa baca kitab, semua bisa baca kitab. Mas, ini menjadi saingan sing nopo nggih Pak nggih ketar ngoten Pak rasanya. Nggih luar biasa, ini juga menjadi motivasi kita bersama untuk meningkatkan semangat teman-teman kita juga di Pondok Pesantren Tangkir sekarang agar lebih semangat lagi dalam sekolah, ngaji dan juga nanti belajarnya. Ini ada mungkin terakhir nih fakta tentang jenengan yang cukup aneh. Niji gemar memelihara ayam. Kenapa hewan ternak kan ada sapi, ada kambing, nah kenapa jenengan pilih ayam nih Pak? Saya itu dulu itu suka ayam memang turunan. Tuh, dia itu suka ayam. Dulu itu ketika saya kecil sudah suka melihara ayam. Jadi saya turunan suka. Ya memang suka. Memang suka. Karena jiwanya juga saya suka. Ayam itu jiwanya dia itu apa? Pantang menang sebelum tumbang. Oh, Biasa pantang menang sebelum tumbang. Enggak ada ayam ketika bangkok terus dia dipukul lari itu enggak ada. Dia berani mati semua. Berani prinsipnya seperti itu. Kadung wani nggih wani. Mana terus ya ibu lo Agus Misbah Musli itu nek kadung muni ya kudu wani ngrameni. Ya kadung belum ya kudu wani. Dari saya pegang betul. Tapi saya itu anehnya hilang total kebiasaan itu ketika di rumah. Di rumah itu saya mimpi didatangi Mbah Munawir itu, saya itu masih ingat. Saya itu di kamar mimpi didatangi Mbah Munawir. Rambut saya itu digunduli, gunduli sama beliau. Dan beliau itu anehnya bawa keranjang berisi tempat ayam itu loh, jual ayam. Ayam saya di kandang itu semua diambil sama beliau. Anehnya 1 minggu pas ayam semua yang di rumah saya itu mati semua. Mati semua. Semalam mimpi itu. Iya, mati semua, totalitas mati. Karena memang orang tua saya sendiri pun juga sangat berdoa, terutama ibu saya itu berdoa anakku itu mari udah seneng pitik. Sampai pengen seperti itu. Sampai saya itu merasa bersalah. Saya juga pengen selesai mati, pengen gak suka gitu. Ternyata mimpi seperti itu, mak itu dungannya keturutan. Kira saya sampai sekarang berhenti udah tak. Gak tahu ya Allah sampai seperti itu. Terus setelah itu saya mimpi didatangi beliau Agus Misbah Musli itu karena saya juga ngalami bimbang. Terus saya itu mau apa? Agus Misbah Musli itu bilang kepada saya itu masih ingat bahasa sampai sekarang enggak saya kurangi ya saya lebih baca Quran, maca Quran tengah wengi bahasane ngoten nggih bae. Maca Quran tengah wengi tartila sampai sekarang. Tak praktekno niku. Sampai sekarang tak praktekno. Maca Quran tengah wengi tartila. Saya praktekkan. Ketika saya praktekkan, anehnya itu mimpi. Terus selanjutnya itu saya mimpi, alhamdulillah saya itu didatangi Mbah Yai Musli itu 3 hari berturut-turut malam itu. Saya dirangkul sama beliau, setelah langsung hilang sampai 3 hari berturut-turut. Jadi saya itu totalitas selesainya di situ. Akhirnya sampai sekarang alhamdulillah bisa tekun istiqomah ngaji. Oke, iya itu cerita hak itu nyata yang saya merasakan itu. Jadi ketika kita punya kesambungan dengan mas saya, pasti kita akan tahu jalan yang benar. Pasti nggak mungkin tidak. Ini luar biasa yang disampaikan dan diceritakan oleh beliau juga menjadi motivasi bagi kita untuk teman-teman juga mengenai tadi untuk lebih semangat lagi kembali belajar dan juga hubungan kita kepada masyarakat kita nih Pak. Sampai nanti kita tamat mondok atau bahkan kita pulang ke rumah jangan sampai putus. Sudah luar biasa. Kita mungkin para pemirsa yang ditunggu-tunggu adalah masuk ke materi inti dari obrolan kita di Ramadan kali ini tentunya. Meten Pak, ini sudah masuk ke titik pembahasan. Ini kan fakta yang sering kita hadapi, yang kita lihat di sekitar kita Pak nggih. Itu kan orang-orang kerja ketika di tengah Ramadan sewu niku nggih. Napa? Dengan enaknya minum es ngoten nggih. Minum es sambil setelah ngedes dan nyalainya ngaten Pak nggih di tengah-tengah Ramadan ngaten niku. Berarti di daerah jenengan nggih sama nggih. Sama Pak nggih, sama juga sama nih. Saya kira itu cuma di sini saja. Sama Pak nggih.
Nah, niku mungkin jenengan bisa jelaskan deh aturan-aturannya orang yang dalam bekerja itu dia diperbolehkan untuk napa membatalkan puasanya atau tidak meneruskan puasanya ngoten, Pak. Nah, Dan nanti apakah beserta mungkin aturan. ada kriteria-kriteria pekerjaan apa saja Ya, niku nggih, mungkin bisa bisa niki. bisa iftar atau tidak gitu. Nah, mungkin bisa jenengan jelaskan silakan. Iya, iya, terima kasih. Jadi kalau kita membahas masalah pekerjaan memang bagi seorang yang sudah rumah tangga, seperti saya juga sudah rumah tangga, anak saya juga 2, ini memang tidak menafikan, memang kita butuh kerja dan sebagainya. Itu pun ketika ada sahabat tanya pada Kanjeng Nabi juga memang dibetulkan. Sahabat bertanya, "Ayul a'mal afdal ya Rasul?" Ketika sahabat bertanya, "Ya Rasul, amal apa yang paling utama?" Karena tahu yang tanya itu adalah seorang yang senang bekerja, senang bekerja. Kanjeng Nabi juga enak, Kanjeng Nabi itu nabinya orang banyak. Adalah amal yang paling utama adalah amalur rajul biyadi. Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri, mergawi. Ini mergawi, nek dewe Mbah Musleh, al harokah barokah. Kalau kita mau gerak pasti kita dapat berkah. Ya, memang seperti itu. Rasul pun juga mengajarkan masalah kerja, wong beliau sendiri juga dagang. Cuma pekerjaan kita jangan sampai bertatapan dengan syariat agama. Itu yang utama. Jangan alasan kerja kita nabrak atau apa bertatrapan dengan agama, dengan hukum-hukum fikih, jangan. Contohnya ya seperti kita sekarang kita alami di tengah-tengah masyarakat, yaitu kerja dibuat alasan untuk tidak puasa, itu tidak puasa karena padahal dalam fikih pun ada pemilahan. Jadi pemilahan-pemilahan dalam puasa yang nantinya memang orang yang diperbolehkan kategori untuk tidak puasa dan tidak. Cuma dalam masalah puasa itu ada dua catatan. Yang pertama, orang tersebut memang tidak diperbolehkan untuk puasa. Dan orang yang diperbolehkan untuk tidak puasa. Nah, yang pertama, orang tersebut tidak diperbolehkan untuk puasa. Yang kedua, orang tersebut diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Yang pertama, orang yang tidak diperbolehkan puasa, contohnya sudah banyak, seperti wanita yang haid, wanita nifas, memang tidak diperbolehkan untuk puasa. Yang kedua, ya ini yang kita bahas nanti. Orang yang memang diperbolehkan untuk tidak puasa. Nah, itu contohnya banyak. Seperti orang yang sakit, orang dalam perjalanan, dan dalam kitab Fathul Muin ini, Said Abi Bakar Sato mensarai bahwasannya mengangkat masalah yang dipaparkan oleh kitab Fathul Muin karena li khaufil halak. Khaufil halak itu karena takut terjadi kerusakan atau ketidakfungsian dalam tubuh kita. Mungkin kalau kita melakukan puasa ada anggota tubuh yang tidak normal dan sebagainya. Dari situ akhirnya kitab Fathul Muin ini mengangkat fatwa Imam Ad-Du'ai yang mengatakan yang nantinya akan mengarah pada bahasan kita kali ini adalah mengenai hasodin. Hasodin itu adalah pekerjaan memanen yang dilakukan orang diri. Buat misalnya yo wong manen pari nih. Wah, orang manen pari itu bahasanya hasodin. Itu adalah yang diangkat kitab Fathul Muin dari fatwa Imam Ad-Du'ai itu menukil dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Itu. Jadi memang saya lihat dalam materi-materi kitab itu yang mengangkat masalah ini hanya Fathul Muin ini, hanya ini masalah hasodin pekerjaan. Tapi dalam masalah pekerjaan ini pun tidak semena-mena orang tersebut langsung tidak terus puasa, tidak. Ada kriteria, ada tata caranya. Masalah hasodin ini. Makanya dalam kitab Fathul ini, fatwa Imam Abdul mengatakan orang yang memanen padi. Nah, dalam dulu pekerjaan memanen padi. Nanti kita contohkanlah, kita tangdirkan. Kita beri penjelasan, kita samakan mengenai pekerjaan selain hasodin. Selain manen, nanti bisa pekerjaan apa. Cuma kita bahas hasodin saja itu apa? Hasodin adalah pekerjaan manen padi. Wong manen nih, iso manen buah, manen padi dan sebagainya. Cuma saya cari itu hasodin itu manen padi. Nah, orang yang manen tersebut itu tidak semena-mena, terus dia terus tidak melakukan puasa, tidak.
dalam kitab Fathul Mu'in diterangkan orang yang manen padi itu tetap diwajibkan malam harinya untuk niat. Untuk tabitun niat, untuk niat. Lah setelah niat, tetap paginya dia kerja dan dalam keadaan puasa. Tidak semena-mena terus dia kerja terus wis aku enggak wis terus metu takoki kapan nanti anu to lagi awak dhewe po apa ora poso mergawe lah pun bekto rantang lagi lah. Kalau yang dipaparkan dalam fikih tersebut orang yang kerja itu tetap dia malamnya wajib niat puasa dan siangnya juga puasa. Kalau memang nanti di siang hari dalam pekerjaan tersebut dia menemukan kepayahan dalam dirinya, mungkin dia merasa berat, merasa payah, merasa haus, merasa lapar dan sebagainya. Haus lapar tersebut kok sampai memberatkan dirinya, mungkin pekerja kok malah nanti dia drop, malah dia lemas, malah sampai oknam mungkin. Nah, itu ketika menemukan siang hari seperti itu, maka dia diperbolehkan bahasa fikihnya dikatakan iftar. Bosone Jawa disebut mokaka. Bahasa keumuman disebut boleh untuk tidak meneruskan puasa. Seperti itu. Itu bahasa seperti itu. Itu hasodin. Terus dari situ apakah ada pekerjaan-pekerjaan selain hasodin yang bisa kita samakan? Ternyata di situ juga diangkat dalam kitab Fathul Mu'in ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa disamakan dengan hasodin atau panen itu. Terus pekerjaan apa? Yaitu ka'arbabis sona'i asakoh. Setiap pekerjaan-pekerjaan yang dibilang-bilang berat. Berat ini bukan berat menurut pribadinya masing-masing, tapi berat menurut keumuman orang. Ojo bae terus mergawe kira-kira aku pekerjaan seperti ini berat sah, gak iso padahal menurut orang lain itu biasa-biasa aja. Makanya berat itu bukan berat menurut diri sendiri yang dalam fikih itu ya. Itu berat yang menurut keumuman orang banyak dikatakan berat. Contohnya apa? Contoh, kita kasih contoh. Mungkin saya tuh karena saya juga di daerah pedesaan tani. Pedesaan. Ini mungkin besok itu juga musim tanam besok ini. Besok ini musim tanam sini. Ada namanya Daud. Daud itu gitu loh, mengambil benih padi. Itu kadang 1 hektar itu cuma diborong 3 orang, 4 orang untuk benih padi. Berarti 1 hari full. Itu kok ketepaan nanti ketika tidak ada sinar matahari ya enak. Ya, ini. Tapi kalau sudah panas, terkena air panas, ya saya juga pernah melihat seperti itu. Lek saya sendiri itu di sawah puasa ternyata memang ketika orang puasa dalam keadaan lapar, kondisi tubuh memang sangat lemah sekali. Sangat lemah sekali itu ya memang sangat drop. Kok sampai diteruskan itu mengakibatkan sampai oknam. Bosone semaput. Lah, mungkin itulah yang dikehendaki kategori pekerjaan yang berat. Pekerjaan yang sampai menimbulkan bahaya dalam dirinya ketika diteruskan dalam keadaan puasa. Akhirnya saya bilang, muka wahale, gak apa-apa. Memang diperbolehkan orang yang kerja yang nanti kita diteruskan pekerjaannya menjadikan tubuhnya menjadi drop. Bisa tubuhnya, bisa anggota tubuhnya. Mungkin kok ketika dia dalam keadaan lapar, ada tangannya ini yang mungkin tidak berfungsi karena kurangan apa. Kan ada penyakit itu ada penyakit namanya saraf kecepit lah. Itu ketika kondisi tubuhnya kurang fit, itu akibatnya menjadikan fungsi tubuhnya yang itu nggak berfungsi. Nah, itu dibuat kerja dalam keadaan puasa otomatis nanti bisa rusak. Nah, itu diperbolehkan untuk iftar atau moka tidak meneruskan puasa. Itu contohnya. Dan masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang lain yang bisa disamakan dengan itu. Pekerjaan yang berat, yang memang secara keumuman memang berat sekali. Tapi dengan catatan, malamnya dia tetap niat untuk puasa. Ketika siang harinya dia menemukan kepayahan, ketidakmampuan ketika dalam berpuasa, lapar, dan sebagainya, maka dia diperbolehkan untuk iftar, untuk tidak melakukan puasa, tidak meneruskan puasa. Tapi kok dia tidak apa-apa alias baik-baik saja, maka dia tetap wajib untuk berpuasa. Tentu adalah yang dikategorikan pekerjaan yang diperbolehkan untuk iftar adalah pekerjaan yang bisa disamakan setiap pekerjaan yang dibilang-bilang berat secara keumur. Bukan menurut pribadinya masih. Nah, itu mungkin
Terus nanti ada lapi itu Pak Yai kok katanya nek gak mergawi yo gak iso anu lah. Itu memang nanti pekerjaan yang memang dibutuhkan, memang dia butuh pekerjaan tersebut. Tidak salah-salah. Apakah seperti pekerjaan pabrik dan sebagainya itu juga sama. Bisa disamakan dengan catatan memang pekerjaan tersebut dibilang-bilang berat secara keumuman. Secara Kok sampai dilakukan dalam keadaan puasa bisa menghilangkan kefungsian tubuh. dia bisa drop, dia bisa nantinya lumpuh dan sebagainya. Kok hanya sekedar poso kok ndase ngeluh untune loro ya boleh, ya boleh. Kan ada aku prai wae kenapa untuku loro nek poso ndase ngono. Ya boleh. Terus ada alasan kadang belum sampai niat sudah menghakimi diri sendiri. Aku nek mergawe prai wae gak poso karena pas nek poso aku lempo. Padahal benar dilarang lho. Nah, itu gak boleh. Tetap dalam kategori kerja itu malamnya harus niat. Ketika niat tetap dia puasa, kok di siang harinya menemukan kepayahan dalam keadaan puasa tersebut, maka dia diperbolehkan iftar. Itu menurut pendapat Fathul Mu'in, fatwa dari Imam Abdur'i dalam kitab Tuhfatun Muta. Mungkin sekian itu. Mungkin nanti aku menarik tadi awal pembahasan kita itu tadi seputar tukang panen Pak nggih. Tukang panen tadi jenengan sedikit singgung tukang panen zaman dahulu. Lah niki Pak. Di era sekarang kan bil kombi ngoten Pak. Nah niku Pak. Nah sama mesin dos nih modal ngenten tok ada lagi. Nah niku bagaimana? Tentu kan kepayahan apakah nanti bisa ketentuannya bagaimana ini Pak nggih? Apakah nanti bisa dikategorikan orang yang boleh iftar tadi yang hitam deh. Gini, berangkatnya masalah fatwa dari Imam Abdur'i itu adalah berangkat dari masalah khaufil halak, kerusakan dalam tubuh kita. Nah, berarti kalau dalam masalah ini Imam Abdur'i itu dalam fatwa ini menerangkan mengangkat takbir seperti ini karena berarti pekerjaan apapun yang nantinya sampai berefek pada merusak tubuh kita, merusak anggota tubuh, diri kita atau manfaat tubuh kita, kok sampai nanti dalam keadaan puasa bisa merusak hal tersebut, maka dia diperbolehkan untuk iftar. Nah, sekarang masalah fobi. Saya tuh juga, kalau dulu kan orangnya yang manen, sekarang bukan orangnya, sekarang mesin. Nah, cuma yang jadi bahasan memang, saya tempat saya itu wong desa, jadi saya nggak paham betul. Yang berat itu sing ngusung gabah. Tapi sing ngusung nggih motor. Guys ini Faktanya taklek saya itu dalam keadaan puasa nggih ngombe, ngusung ngombe, puasa kuat 1 bulan penuh. Nah, berarti apakah nanti ngombe tersebut bisa dikatakan seperti hukumnya manen khasotin zaman dulu apa tidak? Yang dibuat patokan bukan masalah menyamakan pekerjaannya, tapi yang disamakan adalah tingkat kepayahan yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut. Kalau memang pekerjaan tersebut tingkat kepayahannya bisa menjadikan tubuh kita menjadi drop, menjadi lemas, menjadi sampai manfaat tubuh kita menjadi hilang, itu kan nggak diperbolehkan. Agama pun juga melarang. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, itu nggak boleh memasukkan kerusakan. Nah, kategorinya itu bukan pekerjaan apa, tapi kriteria pekerjaan yang seperti apa lah. Yang dia pekerjaan yang sampai bisa menimbulkan masakoh yang berat dalam tubuh kita. Nah, sekedar engko bermacul 2 jam 3 jam yo gak boleh moka. Kombi engko bareng ngusung tengok-tengok yo gak boleh. Kalau menurut yang saya pahami dalam kitab, kata ngombi itu belum dikatakan berat lah, belum, karena yang bekerja mesin. modalnya Saya juga melihat orang yang keadaan puasa nggawa kombi, dia kuat-kuat saja. Ya terima kasih tadi juga kami garis bawahi mengenai ini saya punya angan-angan cukup menarik Pak niki. Sopir Pak, nih sopir kan dia udah jalan-jalan kemana-mana Pak. Dia di sisi lain dia punya pekerjaan sopir itu tadi. Nah kemudian nanti karena perjalanan yang cukup jauhnya ini loh. Nah pekerjaan seorang sopir ini juga nanti apakah dimasukkan kategori orang yang boleh tidak meneruskan puasanya atau bagaimana menurut jenengan gitu? Terima kasih. Kalau bahasa sopir itu bisa dia dikatakan seperti fisafah, orang yang dalam bepergian ketika sudah memang lepas dari masa fatul qasri. Tapi
Fisafar pun tidak boleh safar yang maksiat. Ya kita bukan husnudon, bukan suudon lah. Tapi juga ada mungkin yang supir itu tengah jalan ya ada yang aneh-aneh. Jadi kalau kita mau memasukkan fisafar saya juga agak ragu karena fasfarnya. Kalau memang benar-benar dia untuk fil ibadah dan nafkah untuk keluarga itu bisa dimasukkan safar. Jadi boleh dia untuk iftar. Karena termasuk kategori wayubahu, orang yang diperbolehkan untuk iftar dalam puasa. Moka bahasanya itu kak orang yang di dalam pekerjaan nyupir atau orang yang orang yang dalam perjalanan. Dalam hal ini ya supir lah, orang dalam perjalanan tapi tidak dalam perjalanan maksiat. Bang, dan maksiat kok untuk di DM apa? Tapi fisapar loh ya, mungkin fisapar ada bedanya nanti. Untuk pekerjaannya nanti ya kembalinya ke situ. Apakah pekerjaan tersebut itu memang kategori pekerjaan yang sampai menimbulkan masakoh syaridah atau kembalinya ke situ. Jadi ilat utama makanya munculnya takbir yang diusung ulam kitab Fathul Mu'in itu Fatwa Adro itu setelahnya pendapat likhofil halak. Jadi terus muncul takbir ini wa'af ta'adro itu. Berarti muncul khasotin karena kalau fikih sudah memberi batasan tidak boleh menimbulkan bahaya dalam anggota tubuh kita. Akhirnya memberi pekerjaan karena kebanyakan orang yang menimbulkan kepaya dalam tubuhnya orang yang kerja, orang yang enggak sehat, orang ada utang-utang terus rusak gak mungkin. Akhirnya makanya diusung pendapat Imam Adro'i dalam Kitab Tuhfah ini. Nah, jadi mengarahnya dalam pekerjaan. Apakah pekerjaannya sudah kategori masyakoh syadidah apa belum? Lah, terus masyakoh syadidahnya menurut siapa? Menurut orang banyak, menurut uruf, bukan menurut pribadi masing-masing. Karena si A ngomong berat, si A tidak. Tapi kalau sudah orang banyak mengatakan berat, berarti berat. Oke Pak, tadi jenengan bahas tentang sopir yang tadi nopo jalan-jalan terus menemani. Ini cukup menimbulkan pertanyaan lagi nih di benak saya. Nah, niku perjalanan tadi masafatul qasri yang jenengan tadi sebutkan tadi, nah itu jarak yang sebenarnya diperbolehkan untuk nopo tidak nopo untuk udah meneruskan gitu untuk mengkosor salat dan juga tadi tidak untuk meneruskan puasanya. Niku jaraknya seberapa Pak? Nah, sumpama katakanlah sekarang nopo nggih antara Tanggir ke Bojonegoro dan itu dilakukan bolak-balik kan ini kan pun tebih ya itu tidak jauh nih kok bolak-balik nih kok nah niku mungkin jenengan bisa jelaskan sekilas. Nggih. Ini jadi kalau bahasa safar itu memang sampai menuturkan safar kalau kita ngenangan kan apa sih beratnya orang dalam perjalanan. Ada kadang cuma naik mobil kalau sekarang. Mungkin beda dulu. Kalau dulu mungkin bisa jalan kaki, bisa naik onta nah, seperti itu. Makanya dalam Quran itu sampai mengangkat seperti itu. Makana maridon awala safarin itu. Nah, safar yang diperbolehkan untuk iftar atau untuk moka tidak meneruskan puasa itu adalah safar yang di situ sudah masuk dalam kategori masafatul qasri. Perjalanan yang sudah diperbolehkan untuk ngosor sholat. Nah, perjalanan untuk diperbolehkan ngosor sholat itu ya saya buat gampang-gampangan karena saya Bojonegoro ya. Bojonegoro Surabaya. Tuh. Yang dikatakan jarak itu bukan jarak bolak-baliknya putaran itu bukan, tapi jarak di antara satu titik ke titik yang lain. Bukan jarak putaran bolak-balik di lintasan. Contoh lah saya Bojonegoro terus ke Tuba balik 2 kali 3 kali kan sudah lebih sudah bukan seperti itu. Tapi yang dikatakan jarak yang masafatul qasri adalah jarak yang di situ sudah bisa ngosor sholat antara satu titik dengan titik yang lain, bukan bolak-balik dari titik itu. Wah, buat contoh ya seperti Bojonegoro sampai Surabaya. Itu bukan bolak-balik jarak dekat itu bukan. Itu yang diperbolehkan untuk iftar. Untuk pekerjaan sopirnya kita kembali lagi. Untuk pekerjaan itu saya beri patokan pekerjaan yang di situ sudah dibilang-bilang mengandung masyafatul masyakoh yang sadidah, maka di situ boleh untuk iftar tidak meneruskan puasa. Kalau belum sampai masyakoh yang sadidah masih baik-baik saja kok cuma mirndase ngeluh untune loro enggak. Nah, itu enggak boleh. Kalau memang sudah memang berat sampai menimbulkan tubuhnya itu drop dan sebagainya, nah itu yang diperbolehkan untuk iftar.
Ini mungkin luar biasa ampun iki. Pembahasan kita lumayan luar biasa Pak nggih cukup. Nah di kesempatan kali ini nah niki mungkin karena saya juga untuk napa nggih sharing-sharing ngoten Pak nggih. Menurut pendapat panjenengan menghadapi di masalah yang hal seperti itu yang ada di hadapan nyata-nyata ngaten Pak. Di hadapan mata kita mungkin jenengan punya pandangan juga punya pendapat. Bagaimana sih kita menghadapi hal-hal yang seperti ini Pak nih? Kalau soal pandangan solusi, karena kita ya tadi saya ngomong itu santri, masih datar liban, pengen kita itu sampai kapan kita sanggra. Karena kalau kita gak santri wis repot. Kita terus ikut siapa? Nek terus Mbah Yai Usbah itu ngomong besok kita itu ikut genderone Mbah Muslik. Kita itu kalau melu tok. Kalau kita mau masuk sendiri itu gak bisa. Harus melu genderone Mbah Muslik. Makanya sampai solusi ke desa pun saya ikut dari tangkir. Apapun aktivitas saya di desa, di lingkungan saya ikut di tangkir. Nah, termasuk mengenai masalah hal semacam ini ya kita seperti apa yang dibawakan Yai. Yang penting muni kan. Dan masyarakat itu penting muni. Muni itu ya ngomong. Kalau emang kalau dalam bekerja caranya dengan seperti itulah. Malamnya niat, sore tetap kerja seperti biasa. Cuma kalau nggak kuat, boleh di tengah jalan kita iftar atau muka, tidak meneruskan puasa. Kalau masih kuat, tidak boleh. Kita harus berani mengucap seperti itu setiap hari. Nanti katen dipakai enggak kan bukan urusan kita. Bukan urusan. Yang penting kita harus menyampaikan. Pesan Mbah itu sampean kudu muni ya. Bahasanya itu muni. Bahasanya muni menyampaikan apa yang kalian ketahui. Jadi kita sampaikan lah. Masalah nanti dipakai tidaknya wallahu alam itu tugasnya Allah Subhanahu wa taala. Kita ya itu kita nggak tahu ya. Ya itu. Oke. Mungkin sedikit nanti akan saya simpulkan di para pemirsa Tanggir TV dimanapun Anda berada di kesempatan kali ini di Ramadan kali ini luar biasa sudah obrolan kita bersama beliau Bapak Ustadz Misbahun Munir bahwa tadi sekilas tentang orang yang berpuasa itu memang ada aturannya Pak. Ada aturannya. Jadi masalah tentang kerja ketika memang kerja itu berat dan pekerjaan yang berat itu bukan dipandang dari sisi pribadi kita tapi dari keumuman banyak orang. Kemudian nanti pun ada caranya para pemirsa, ada caranya nanti kita tetap bukan berarti nanti kalau kita sudah punya angan-angan pekerjaan saya ini udah berat, nah langsung bawa rantau untuk sarapan di sawah kan nggak bisa lah, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi tetap kita malamnya kita niat, terus kita kerja berangkat dalam keadaan puasa. Nah nanti andaikan kok di tengah-tengah pekerjaan kita serasa timbul rasa berat yang sampai di situ melemahkan tubuh kita ngeten Pak. Nah disitulah baru kita boleh untuk membatalkan puasa kita nih untuk tidak meneruskan puasa kita. Dan tadi sedikit mengenai pekerjaan sopir Pak mengenai pekerjaan sopir ketika kita tinjau ketika kita lihat dari safar atau perjalanan yang dilakukannya itu ya tentu nanti ada ketentuannya safarnya nggak boleh dalam tujuan maksiat dan yang lainnya dan nanti perjalanannya pun satu titik ke titik lain sudah pekerjaan yang perjalanan yang boleh untuk mengkosor sholat. Adapun nanti ketika pekerjaan sopirnya, berarti kita tinjau kembali tadi pekerjaan itu berat atau tidak menurut keumuman banyak orang Pak. Ini sudah luar biasa sedikit kami simpulkan penjelasan dari beliau dan ini yang paling terakhir sebelum saya tutup Pak. Jenengan punya pesan apa untuk kami dan juga teman-teman yang masih berjuang masih sinau di pondok lah. Nah, mungkin jenengan punya pesan yang agar bisa memotivasi kamu untuk lebih semangat belajar Pak. Kalau pesan saya itu karena memang zaman nih skala itu pondok itu banyak. Tapi satu usahakanlah kita mondok bagaimana kita bisa itibak pada guru-guru kita. Itu terutama. Dimunculnya orang itu punya ghirah untuk dakwah, ghirah untuk berjuang, ghirah untuk belajar, mutolak dan sebagainya itu karena satu kuncinya. Dia punya itibak, punya robit sambungan dengan gurunya, dengan mas-masnya. Laula itu tidak akan. Makanya banyak santri itu ketika pulang kok col itu karena kuncinya satu. Dia pasti tidak sambung dengan mas-masnya dan guru-gurunya. Kalau masih sambung, akan timbul setrum dengan gurunya, tetap dia akan melakukan apa yang didawuhkan beliau sampai
cara mutolaah dan sebagainya. Dan yang saya minta untuk santri aktif itu mutolaah. Sementing ngaji. Mutolaah ngaji. Kita nggak tahu wong kono dadi apa urusannya dewi. Kono dadi apa urusannya dewi. Kita punya jalan masing-masing. Sementing pesan saya ngaji mutolaah. Bongko iso mboro urusan guri. Tahu gitu mawon. Itu tadi para pemirsa, terima kasih Pak Andi atas waktunya di kesempatan kali ini, luar biasa sekali para pemirsa. Itulah tadi sudah banyak yang dan cukup mendalam obrolan kami di Ramadan kali ini bersama beliau Bapak Ustadz Misbahul Munir, dan semoga kita semua di Ramadan kali ini tetap diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjalankan puasa dan juga aktivitas kita di tengah puasa dalam keadaan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Terima kasih, itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.